Hai, halo. Hari ini saya akan membuat tuna sarden spicy dan ini adalah bumbu-bumbu yang harus disiapkan. Dan untuk langkah pertama, saya akan mencuci bersih cabai merah keriting yang segar seperti ini dan saya buangin tangkai-tangkainya. Nah, memang kalau untuk membuat tuna sarden spicy ini, namanya juga yang pedas ya, so spicy gitu, kita memang harus menggunakan banyak sekali cabai. Cabai yang saya gunakan ada dua jenis, cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit ya. Nah, ini tergantung selera masing-masing juga, ketahanan pedas kalian sampai di mana gitu ya. Kita petikin aja, kemudian kita cuci bersih. Nanti semua bumbu ini akan di blender halus ya. Untuk blendernya kita bertahap aja karena nanti supaya nggak berat blendernya dan juga nggak cepat rusak ya. Nah, kita tambahin bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah digongseng ya. Terus ada jahe tadi di depan, ada lengkuas sedikit, ada cabai rawit. Nah, kita blender halus. Kita blender secara bertahap. Nanti kalau sudah blendernya memang agak-agak halus, boleh juga yang agak-agak kasar sesuai selera kalian aja. Nah, ini tambahin air ya waktu blendernya, nggak usah kasih minyak, kasih air aja nggak apa-apa. Karena memang untuk membuat tuna sarden spicy ini kita memang menggunakan banyak sekali air untuk melembutkan ikannya itu tadi. Nah, kita tambahin lagi air, nanti kita masukin lagi cabai-cabainya itu ya kan, secara bergantian. Lalu jika semua cabai sudah kita blender, kita panaskan dulu minyak dalam kuali besar. Ini kualinya memang agak besar supaya enak ngaduknya, nanti tunanya itu nggak hancur ya. Kita panasin dulu, kasih sedikit minyak di atasnya ya untuk tumis bumbu yang tadi. Nah, bumbunya yang udah halus tadi kita langsung tumis aja di sini ya kan. Kita tuang semua, banyak pakai bumbu makin enak tuh tuna sardennya ya. Jadi kalau untuk bikin tuna sarden memang harus banyak bumbu ya, supaya nanti waktu makan dengan nasi itu, waduh, kuahnya itu jadi enak buat siramin nasi. Oke, nah ini kita aduk dulu, kita tumis sampai dia harum, sampai agak kering gitu ya kan. Nah, tumis aja bolak-balik pelan-pelan, jangan sampai ada kerak di bawahnya. Nah, kalau udah wangi, udah mulai kering, airnya udah mulai agak nyusut gitu, bumbunya udah mulai masak, kita boleh masukin bumbu yang digeprek ya, seperti lengkuas, ada daun serai, dan juga ini ada daun salam ya. Nah, ini masukin aja bumbu-bumbunya biar wangi nanti ikan tuna sardennya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita jangan masukin ikan dulu. Langkah berikutnya adalah kita masukin gula pasir, ada kaldu jamur, ada garam ya kan. Kalau nggak punya kaldu jamur boleh pakai penyedap lainnya. Nah, ini kita aduk dulu, kita pasin dulu bumbunya. Memang pakai gula agak banyak karena rasa sarden itu kan cenderung manis ya. Jadi saya pakai gulanya agak banyak emang. Nah, tapi kalau yang nggak suka manis ya udah kurangin aja rasa gulanya. Tapi saya memang cocok kalau masak sarden itu memang rasa identiknya tuh agak manis-manis gitu ya kan. Nah, terus baru setelah itu kita masukin perlahan ini ikan tuna yang udah kita cuci bersih. Ikan tuna yang sudah dicuci bersih, bagian kepalanya dulu yang dimasukin supaya dia kan nanti kalau ada kerak di bawahnya itu kulit kepala tuh nggak ini ya, hancur gitu ya kan. Nah, sengaja untuk tunanya itu saya potong besar-besar seperti ini supaya nanti makannya itu puas gitu ya kan. Nah, itu besar tuh gemes ngelihat ikannya. Kalau besar ini kebetulan ada bagian telur-telurnya ini. Nah, kalau ada di blender itu sisa-sisa bumbu kita gojlokin air aja, kita siram ke atasnya. Oke, nah setelah itu kita tambahin lagi air. Tambahin air lagi supaya dia agak berendam karena ini proses masaknya lama banget ya. Karena sampai dia benar-benar lembut dan meresap. Dan kalau perlu, kalau memang belum lembut, tambahin lagi air. Nanti kita berulang-ulang gitu prosesnya supaya benar-benar sampai tunanya itu lembut dan juga bumbunya meresap, ya kan? Nah, ini kita biarin aja. Ini saya rapiin dulu ya kan? Saya rapiin dulu posisinya, kita bersih-bersihin dulu. Nanti kita kasih tutup ya, biar dia cepat empuknya, cepat meresapnya, cepat satnya. Nah, ini ya kan? Sudah ditutup sampai mendidih. Biarin, nggak usah diapa-apain. Kalau mau diaduk ya bolak-balik sebentar aja, tapi pelan-pelan ya. Tapi menurut saya nggak usah deh dibolak-balik. Nah, ini boleh kita campurin saus tomat ya. Saya pakai saus tomat. Nah, ini saus
tomatnya sesuai selera juga. Mau banyak silakan, mau sedikit juga silakan, sesuai selera. Tapi kalau saya cukup segitu aja, itu udah pas banget. Tapi kalau mau tambahin dikit boleh ya, tambahin dikit boleh. Ini kita aduk dulu sedikit supaya tomatnya merata, baru kita tutup lagi sampai dia kering. Nanti kita masak, kita tutup seperti ini ya kan, tutup nanti sampai dia sat. Kita tunggu. Ini yang agak lama nih prosesnya nih guys. Nah ini udah mulai agak kering ya, ini harus kita rasa nih. Potekin dikit daging tunanya. Kalau daging tunanya udah kita potekin terus agak lembut gitu, nah boleh deh ya kan, kita angkat. Tapi kalau belum lembut, nggak usah kita masak lagi, kasih lagi air, tungguin lagi sampai dia benar-benar sat dan juga empuk ya kan, sampai bumbunya benar-benar meresap ke daging tunanya. Aduh ini enak banget, cukup dimakan pakai nasi panas-panas sama pakai kerupuk. Aduh jadi nelan air liur nih ya kan, nggak sabar mau makan. Nah ini dia tuna sarden spicy buatan sendiri, dan ini puas banget makannya, nggak perlu beli yang kalengan. Tapi kalau lagi malas silahkan beli deh yang kalengan. Lagi rajin bikin aja di rumah sendiri, puas banget makannya. Bisa dipanaskan berhari-hari, makin lama makin enak. Ingat lauknya cuma pakai kerupuk putih yang bulat itu loh, kerupuk mamang. Nah nasinya harus panas. Tunanya kalau mau makan panasin bentar ya kan, kalau udah panas, nasi panas, waduh enak banget. Oke, gampang dan cara buatnya harus dipraktekin di rumah. Oke, sekian, terima kasih telah menonton.